Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Adinda Azizah dengan NIM 210 110 10 10 041 akan menjelaskan mengenai transaksi keuangan digital di Kota Medan. Jadi untuk latar belakang dalam penulisan mengenai PPT ini yaitu seperti kita ketahui bahwa pesatnya perkembangan teknologi itu merupakan hal yang sangat membantu banyak aspek kehidupan. Salah satunya yaitu diciptakan teknologi adalah untuk membangun sebuah program yang lebih mudah dan efisien untuk digunakan. Oleh karena itu, inovasi masa kini itu semuanya itu ditujukan untuk memaksimalkan dampak positif bagi kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Seperti kita ketahui juga bahwa di Indonesia, kemajuan teknologi saat ini itu semakin pesat dalam cara manusia berkomunikasi dan mencari informasi. Salah satunya yaitu dalam mekanisme sistem pembayaran yang dimana sekarang dikenal sebagai pembayaran digital atau digital payment. Jadi, di berbagai kota besar di Indonesia, salah satunya yaitu Kota Medan, penggunaan keuangan digital sangat meningkat pesat. Seperti kita ketahui juga bahwa Kota Medan menjadi salah satu kota dengan pusat perekonomian yang juga sangat-sangat meningkat pesat. Transaksi keuangan digital itu mengacu kepada alat pembayaran elektronik yang digunakan untuk memulai proses transfer sekaligus menyimpan, memproses, dan juga menerima uang dalam bentuk informasi digital. Dalam hal ini, pembayaran elektronik dilakukan menggunakan berbagai perangkat lunak. Seperti kita ketahui bahwa uang elektronik itu ada yang web-based ataupun dia dengan menggunakan server-based. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana perkembangan transaksi keuangan digital di Kota Medan. Jadi, ternyata transaksi keuangan digital itu juga tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, tetapi juga dilakukan oleh pemerintah Kota Medan melalui Badan Pendapatan Daerah ataupun Bapenda. Jadi keuangan digital dapat digunakan seperti aplikasi SIM P4D, yaitu sejak 2015 Medan telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Tata Kelola Perpajakan Daerah atau SIM P4D yang memudahkan warga melaporkan dan membayar pajak secara online. Ini sebagai salah satu manfaat dari keuangan digital. Selanjutnya yaitu sistem perekam data transaksi, yang dimana ini harus bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah yaitu Bank Sumut dan juga ada BNI. Untuk menerapkan sistem yang merekam transaksi wajib pajak di sektor hotel, restoran, ataupun sektor hiburan dan juga tempat parkir. Sistem ini akan mengintegrasikan data ke sistem SIM 4D untuk memastikan pembayaran pajak yang dilakukan dengan benar dan tepat waktu. Selanjutnya juga keuangan digital ataupun e-money itu dapat digunakan dalam e-parking. Jadi untuk mengatasi kebocoran pendapatan dari distribusi parkir, maka Kota Medan telah menerapkan sistem e-parking yang memudahkan pembayaran melalui aplikasi digital ataupun langsung menggunakan tap-tap menggunakan e-money atau kartu. Selanjutnya yaitu ada e-kir, yaitu penerapan sistem digital untuk pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor dengan menggunakan kris, mobile banking ataupun e-wallet. Selanjutnya yaitu perkembangan vintage di Kota Medan. Jadi vintage ini berguna sebagai pendanaan bagi UMKM, di mana hingga Februari di tahun 2024 total pinjaman dari vintage lending di Medan mencapai 19,5 triliun rupiah dengan jumlah peminjam sebanyak 77.651 orang. Selanjutnya juga ada vintage investasi seperti ada Bareksa, Bibit ataupun Ajaib, dan kemudian ada vintage payment yang terdiri dari GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja, dan juga ada vintage lending yaitu terdiri dari Kredivo, Akulaku, Dana Rupiah, dan Investri. Jadi jenis-jenis vintage yang beredar ini sangat-sangat marak digunakan di Kota Medan. Nah, selanjutnya berdasarkan survei yang dilakukan oleh Data Indonesia ID, vintage pembayaran digital itu menjadi yang sangat penting digunakan oleh masyarakat Medan, yaitu sekitar 93,81% responden memilih layanan pembayaran digital karena kemudahan dan efisiensinya. Selain itu, vintage peminjaman atau vintage lending seperti Akulaku dan Kredivo juga populer karena memberikan akses mudah dan cepat untuk mendapatkan kredit. Selanjutnya, vintage pembayaran digital menjadi yang paling sering digunakan oleh masyarakat karena mampu menjangkau sekitar 93,81% responden, di mana itu layanannya itu seperti
bank digital, ada investasi online, pinjaman online, dan juga cukup populer di kalangan masyarakat Medan. Dan ternyata juga terdapat berbagai sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Medan tersendiri, di mana berbagai perusahaan fintech seperti ada Kredit Pintar Indonesia, Cicil Solusi Mitra Teknologi, dan Dana Bijak itu aktif mengadakan seminar dan sosialisasi di Medan. Contohnya seperti acara Vintage Lending Days yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang produk-produk vintage dan manfaatnya bagi masyarakat umum dan pelaku UMKM. Jadi bisa kita simpulkan bahwa peluang layanan keuangan digital di Kota Medan itu sangat-sangat dapat berkembang pesat, karena seperti kita ketahui juga bahwa jumlah kris di Medan itu pada triwulan 2 di tahun 2023 telah mencapai 1,02 juta merchant yang didominasi oleh merchant usaha mikro sebesar 63,06%. Adapun total transaksinya itu mencapai sekitar 4,91 triliun rupiah dan telah digunakan oleh 1,7 pengguna. Hal ini juga sejalan dengan tujuan pencapaian target kris di tahun 2024 yaitu sebesar 55 juta pengguna dan transaksi sebesar 2,5 miliar rupiah. Di wilayah Sumatera Utara, terutama Kota Medan, target Bank Indonesia yaitu mencapai 395 ribu pengguna baru dan sekitar 60 juta volume transaksi. Jadi kesimpulan yang dapat penulis tarik yaitu bahwa perkembangan dan penggunaan layanan keuangan digital di Kota Medan itu sangat-sangat meningkat pesat karena juga didorong oleh peningkatan ekonomi di Medan dan infrastruktur di Medan, dan berbagai aplikasi layanan keuangan digital juga banyak digunakan baik oleh pemerintah Kota Medan maupun oleh masyarakat dan UMKM yang ada di Kota Medan. Jadi rekomendasi yang dapat diberikan yaitu agar layanan keuangan digital yang tersedia dapat lebih bervariasi lagi serta sistem dan mekanismenya dapat ditingkatkan. Selain itu, keamanan dari layanan keuangan digital juga sangat penting karena akan berpengaruh terhadap kemajuan layanan keuangan digital tersendiri dan juga minat penggunaan oleh nasabahnya. Oleh karena itu, Bank Indonesia, OJK, dan perusahaan fintech agar dapat bekerja sama dalam mengembangkan layanan keuangan digital yang tersedia dan lebih menjaga keamanannya. Sekian penjelasan mengenai transaksi keuangan digital yang ada di Kota Medan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.